tim Liquid sudah pasti upper. Oke, lupakan yang sudah terjadi. Reset. Nasi sudah jadi bubur. Ini mari kita saatnya menyaksikan pertandingan di game yang ketiga. Pertandingan untuk siapa saja. Untuk pecah win streak atau upper bracket. Bukan begitu, Lim? Yap. Bukan begitu, Profesor? Let's go. Alright. Apakah RRQ masih menjadi mimpi buruk untuk tim Liquid? Karena satu-satunya tim yang mengalahkan Liquid dengan line up seperti itu. Setelah game ketiga kali ini, Khalid, Idit, dan juga ada Hayabusa. Sementara untuk Ling masih terlepaskan begitu saja bersama dengan Angela. Oke. Apakah kita akan melihat Angelanya dulu? Itu dia yang akan Angelanya diamankan karena heal up powernya sangat-sangat kuat. Angelanya dulu, karena Langsung dibandingkan dia salah untuk melakukan pick, ini akan berbahaya untuk mereka itu sendiri. Tapi first pick banget nih Angela langsung ya. Iya. Asli. Mereka mau coba untuk melawan metode yang sama kan di game pertama. Atau jangan-jangan mereka emang mau maksimalin gimana caranya untuk Angela ini bisa punya power juga di early game. Dan nanti tinggal ditutup dengan adanya satu hero yang bisa strong di lini depan seperti Alpha jangan-jangan. Tapi jangan lupa Be, ini Angelanya flex loh. Belum tentu di YES. Betul. Betul, bahkan ini potensinya bisa di Widi kalau Iya, gue lihat iya. sekarang. Bahkan seperti yang kita tahu ya bahwa memang Alpha powerful banget juga. Dan tapi sekarang kejawab Hylosnya dengan Faramis. Ini Faramisnya kayak preventif lah untuk kalau seandainya nanti Ling langsung diamankan oleh tim Liquid ID, tapi sepertinya akan dibelokkan menuju ke Alpha. Ya, Tapi apa- butuh +1 masalahnya. Aku lebih suka Alpha sih. Obvious. Ya, kenapa gue suka Alpha? Karena ini akan menjadi front line yang sangat keras dan membuat Hylos dari RRQ sudah dipick akan menjadi Hylos yang tidak terlalu efektif. Tapi masalahnya Povius nggak jadi utama ternyata. Karena nggak di-ban juga kebetulan. Kayaknya Link dulu boleh sih. Link Povius kah? Wah, masih Ling dan Gatot Kaca sepertinya. Walaupun sudah ada Hylos, walaupun sudah ada Faramis, ternyata di sini Fabian masih ingin menunjukkan bahwa Link-nya masih powerful dan Nathan, hero late game yang tentu butuh cover dari Faramis dan juga Hylos. Permainan kiting sepertinya tidak bisa dijalankan oleh tim Liquid ID selama Nathan yang memiliki item dan power spike yang cukup. Oke, Harit dan jelas banget karena kombinasi Harit Angela juga tadi lumayan mematikan. Wah, ini nih yang harus mereka antisipasi nih. Pertama, ini adalah sebuah keputusan yang agak cukup sulit menurut gua. Ketika mereka mengamankan Nathan, mereka ada Link dan juga Angela. Nathannya ini udah pasti makanan yang empuk, ya kan? Tapi, di sisi sebaliknya, apa yang bisa menutup jalannya Link tersebut, Profesor? Untuk tidak bisa melakukan rotasi dengan maksimal ke arah bottom lane. Mungkin balik lagi ke Roger kayak tadi bisa juga nggak sih? Roger boleh banget sih, atau mungkin bermain dengan Alpha, bermain dengan frontline lagi. Matahin rotasi Nolan. Bukan masalah gini, kalian juga harus lihat di mana dua player dari tim Liquid ini punya rotasi yang jauh. Dan belum ada yang bisa nge-catch up RRQ dari lane yang jauhnya. Oke, Tapi jujur RRQ butuh banget untuk nge-ban Lolita di sini. why? Setuju? Karena kita tahu Widi power banget dengan Lolita, Nathan juga bener-bener kena pure counter dari Garden Reflection. Gua ngeliat kayak strateginya bisa banyak sih, Be. Ngomongin soal magical damage kayak masih ada Lunox. Atau kalau kasusnya, taruh Gatot Kacanya di roamer, Yehas pakai ke arah Angela, XP-nya bisa sisi, efek sisi kayak mungkin Akai. Akai, good option untuk bisa membuyarkan formasi dari Faramis juga kan. Iya, untuk lewatin Netherrealm. Wih, Arlotnya sampai di ban. Ini 4 hero Dairon di ban semuanya. Menggila Dairon sih. Itu, makanya aku panggil dia Raja yang hampir terlupakan. Tapi kita tidak bisa melupakan Dairon yang selalu mencolok, selalu bersinar. Makanya hampir, Bro. Ya. Cukup hampir. Bane, pilihan yang paling aman, bermain objektif, bermain stabil. Dan siapapun yang mendekati Bane akan bisa di knock up airborne dengan adanya gerakan dari Deadly Catch. Wah, dia berani pakai band, tadinya mereka sadar kalau Link-nya ini nggak bisa di catch up sama Tapi, Roger. Nggak tahu kenapa ya, aku merasa ini game Lolita banget. Lolita, Ini Deadly game Catch Lolita balik sih banget. emang. Deadly Catch dibalikin. Nathan dibalikin. Nathan dibalikin. Semua yang bisa dikeluarkan Lolita. dari RRQ. Lolita Hanabi. Lolita, wow. Why not? Lolita Hanabi Lolita Hanabi. dengan draft yang begitu solid dari RRQ. Atau ya balik lagi dengan yang tadi gue bilang, ambil XP Akai, jadikan Gatot Kaca roamer, dan sepertinya Ruby Among gold the lane. Oh, Ruby Gold Lane ternyata. Bermain dengan agresif. Itu yang akan ditunjukkan oleh tim Liquid ID.
Ini punggung dari Favian bakal berat banget. Karena dia sokongan damage terbesar dari teman-teman Liquid. Sama satu lagi ya, jangan lupakan ya, ini penentuan upper bracket untuk RRQ. Franco. Pick off. Wah, pantesan ada teriakan let's go dari Idok ya Profesor. High loss-nya buat XP Lane. Dan kita tahu dia strong banget di lini depan. Dan kalau kita ngomongin soal bagaimana Franco yang memang punya power juga, hero power lebih tepatnya untuk Idok. Kita udah sering lah ngelihat bagaimana Iron Hook dia yang on point. Dan melihat satu kesempatan lagi Ini upper. untuk RRQ. Kalau mereka menang, mereka fix upper bracket. Kalau Oke. mereka kalah, masih menunggu nasib besok. Oke, Lim. Yap. Game ketiga bisa untuk siapa saja. Upper bracket atau win streak yang akan menjadi hasil dari match kali ini. The match of the day. Team Liquid versus Rex Legum Khan. FPL minta tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Match point untuk match of the day juga. Ini menjadi pembuktian memang pantaskah Liquid berada di puncak. Karena satu-satunya kontender yang belum dikalahkan hanyalah dari RRQ yang sedang mengejar upper bracket. Yes, semua bisa terjadi. Masih mania mantap. Wow. Widih, lihat, tiba-tiba langsung ada Idok di sana. Berhasil mendapatkan Widih. Pembukaan yang cukup mengagetkan dengan mancing mania mantap. Langsung keluar juga flickernya barusan ya dari Idok. Tapi mikirin RRQ, bener juga ya, dia banyak banget pemain Franco handal ya. Iya. Iya ya. Iya kan, coba Ada deh. terus ya. Ada terus loh. Coba mikirin deh, powernya. Ya, itulah regenerasi ya. Karakternya mungkin atau wajahnya mungkin berubah tapi tidak dengan bagaimana identitas dari timnya itu sendiri. Tapi kali ini berbeda dari Liquid dengan adanya Angela di arah Roamer. Yes. Akan ada favor nanti dan Kena ketarik lagi. Oh, itu dia. Flicker. Tapi kali ini harus flicker. Mancing mania mantap. Tebakan para pasukan dari tim RRQ. Mengerikan sekali dengan mereka yang berada di dalam posisi yang ini ya, tidak terdeteksi ya bro. Iya, tapi basic command emblem yang dibawakan, agility dan juga wilderness blessing dari Idok. Sementara untuk Widih, dia bermain dengan Inspire, Bargain Hunter, dan juga emblem support nih yang menarik ya. Karena memang sekarang powernya dari Angela pasti akan ada di efek heal. No flicker. Oke, tapi nampaknya dengan adanya sosok dari seorang Idok yang berhasil dimakan para pasukan dari tim RRQ. Malah sebaliknya, ketika banyak banget Iron Hook yang masuk, tapi tampaknya di sisi sebaliknya first blood di tangan dari tim Liquid. Flickernya ya, lagi-lagi. Karena tadi lagi nggak siap dari Idok. Dan ternyata dia ketemu nih sama kawanan tim Liquid ID yang rotasinya emang ke top lane pas banget. Selalu ke Skylar. Malah Skylar. Tapi enak banget ya melihat tim dapat dia has no flicker. Oke, ya Hector Flicker berhasil didapatkan. Mancimannya mantap. Hampir saja didapatkan seorang Idok. Tapi kondisi dari tim RRQ, kalau mereka berhasil mendapatkan turtle kali ini dan Favian is coming dan Retribution berhasil didapat kalau seorang Susujin bahkan berhasil mendapatkan Aran. 1 poin kill terakhir. bisa. Lihat, mau gak mau hanya Dairen yang dapatin. Karena kalau enggak, itu terlalu banyak membuang waktu. Karena tidak terjaga dan Mancimannya mantap. Idok! Bloody High on point. Mencoba diselamatkan oleh Widih. Di depan sana membuat para pasukan dari tim Liquid masih bertahan. Tidak ada yang bisa didapatkan oleh tim RRQ. Damage yang masih kurang. Tapi Manciman yang mantap. Lagi dan lagi. Kali ini berbeda. Hardcut langsung menunjukkan seorang Arsiki. Target utama menunjukkan seorang Idok. Tampaknya Favian mendapatkan point kill selanjutnya. Oh di dive. Di dive dengan tap sabla, tap trophy. Berhasil menghindari damage dari seorang Favian. ketarik. Dibalikin kembali. Tertarik dan bahkan Favian ter-take down. Rich. Walaupun bukan Bloody Hand, walaupun bukan Iron Hook. Tapi dengan harga yang mahal. Mereka membayarnya dengan 2 point kill. Team fight yang tidak henti-henti. Counter dibalas dengan counter. Pertarungan kali ini yang bisa dibilang skornya seri. 4 untuk 4. Ya tapi bedanya Sujin farming bener-bener bebas banget. Dia dapetin orange buff, dia ada bottom lane. Sementara Favian akan ketinggalan secara level. Oh ditarik. Pengejaran yang cukup menarik ya barusan. Dengan adanya pertukaran kill demi kill. Dan Iron Shiki juga yang memang sempat hadir di bagian top lane tapi tidak mendapatkan banyak poin. Ya skill untungnya hadir untuk mengeksekusi balik dengan adanya reward manipulation. Oke, tapi dengan 1 buah poin kill yang di arah top lane, walaupun Susujin dia nggak dapetin poin kill sama sekali, 2 untuk Favian, 1 kali tumbangnya itu ternyata buying time-nya lumayan lama loh. Ya makanya nih,
kayak bawa Ruby juga di gold lane kan. Jangan lupa kayak ada sosok fighter juga nih dengan 2 efek sisi yang mematikan. Damage-nya memang ada di Favian. Dan ketika memang Favian buka Tempest of Blade, di situ juga harus sadar bahwa Liquid mereka hilang dari power defensif. Oh, Oke. kena interference sehingga miss dari Kelempar, ammo ya. vendetnya. Itu kalau misalnya interference gak kena itu masuk tuh Skylar. Iya. Skylar masuk, ya, bisa di following up. Dan kondisi dari Skylar ini nggak punya Purify. Tapi lihat zoning out dari Gaston Giant. Aram menjadi target utama mereka. Tapi Idol standby on position. Juga seorang Favian dan Blodian! Langsung turun dan insang dengan Tempest of Blade untuk defensif membuat para pasukan dari tim Mararkyu. Mereka berhasil mendapatkan Turtle dan bahkan Aran lagi termakan untuk kesekian kalinya. Blodian turun di tempat landing di tempat yang tidak diinginkan oleh seorang Favian. Tapi paling nggak hanya Aran jadi korban. Sutsujin di level ke-8 hampir 9 bahkan. Ini kelihatan banget perbedaannya. Dan sudah level 9, Ya, 2 gap- level. Gap levelnya ya, seperti biasa untuk fighters lebih stabil di early game. Sehingga untuk sekarang mau nggak mau, gerakan dari RRQ jauh lebih diuntungkan. Walaupun mungkin Iron Shiki masih belum bisa ditumbangkan di bagian top lane. Tapi pressure dari Dairon dan juga Setsujin yang sudah berada di level yang cukup sepadan untuk bisa melakukan team fight di area bottom lane. Bener-bener nggak bisa dihalau untuk di early game kali ini. Yes, tapi lihat terlalu banyak team fight itu malah keuntungan untuk Skylar loh. Banyak banget waktu yang didapetin sama Skylar untuk farming, Lim. Itu dia. Apalagi lihat game insurance yang jadi item duluan. Itu bakal bahaya banget loh. Bisa-bisa nanti jadi kayak prematur. Skylarnya online duluan dan damage-nya cukup. Ya tapi harus diingat juga tadi Iron Shiki belum join team fight. Betul. Mungkin akan ada cerita yang berbeda ketika Bloody Hand digunakan, Iron Shiki bisa langsung respon idoknya. Dan itu akan benar-benar menghentikan bagaimana gerakan dari Bloody Hand. Franco yang power. Oke, Lagi. lihat Avatar of Guardian for nothing. Buat para pasukan dari tim RRQ, mereka masih mempertahankan diri mereka. Tapi lihat, Susujin out of nowhere, mencoba untuk masa Tifa dari belakang. Dengan retribution, reward manipulation terhadap seorang Yaskiel. Masih bisa selamatkan dengan Nether Red. Skylar. Tapi dengan Skylar di pasar free hit, mereka membuat para pasukan dari tim RRQ kehilangan banyak point kill. Bahkan Dairon sedikit terlambat untuk bisa mengcover 2 pemain dari tim RRQ yang sudah hilang. Glorious Pathway ini sudah selesai. Tapi lihat point kristal yang terlalu menghambat jalan pulang dari seorang Dairon. Ya, sudah nggak ada source lagi. Nggak ada damage yang bisa dihantarkan lagi dan memilih untuk mundur. Seenggaknya tim Liquid mereka berhasil mempertahankan buff-nya dan ngambil beberapa poin kill. Lagi-lagi ya permainan kiting play. Karena emang permainan dari Rins dengan ada realm itu berbahaya sekali. Dan sekarang Dairon harus berhati-hati, dia bakal coba body poke terus sebelum adanya turtle lagi. Ya, jadi dia nggak bisa cover karena turtle. Dan sedangkan dari Skylar harus mempertahankan bottom lane mereka. Dan lihat, nyaris. gaming. Itu pun walaupun digigit ya, itu nggak bakal ada damage sih menurut gua. Itu udah siap entropy tadi. Dia udah siap Skylar. entropy sebenarnya Skylarnya. Bisa follow up. Karena ada Tempest of Blade, jadi nggak bakal tumbang. Tapi mungkin bukan Tempest of Blade-nya, ada Widdy juga. Jangan lupakan bahwa Widdy sampai saat ini belum tumbang. Walaupun udah beberapa kali kena Iron Hook. Oke, I'm a fan dan juga seorang Idol. Target utama mereka. Zoning out, ada Glorious Pathway dari Serta. Tarik. Berhasil berapa kali? Yes, kill! Masih mantap. Membuat pemain dari tim RRQ dapat sampai power offensive. Tapi depan sana Reed gagal memberikan dengan ada Nether Red. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka berhasil membalikan kembali keadaan. Dan posisi dari Favian terjepit. Lagi. Oke, mancing yang mantap. The power of Ranko from RRQ. Oh, tarikan yang begitu mahal dari Idok. Namun lihat turtle yang terbuka. Tidak ada Tempest of Blade. Favian maukah coba untuk melakukan kontes? Ketarik lagi. Favian. Kali ini bukan Favian yang menjadi pilihan utama, tapi purple buff-nya. Dan Link tanpa Perfect. purple buff, bagaikan aku tanpa kamu. Perfect turtle kembali RRQ. Mereka mendominasi bahkan mematahkan strategi Link Angela yang kembali dimunculkan oleh tim Liquid. Iya, permainan pick off adalah solusinya ya. Bahkan Iron Shiki seinstan itu karena dia tidak memiliki defense untuk Magic. Oke, Nyaris. mencoba untuk mundur ke arah belakang, mencari dengan Avatar of Guardian. Kena 2. Metropinya berhasil kena 2, tapi di depan sana Netherrealm masih menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ. Free dari seorang Skylar, membuat Aran segera to mouth. Dapat kill didapatkan, tapi lihat Aran kali ini berhasil melakukan triple kill. Looking for Maniac! Dan tidak mungkin bisa Sevens karena shutdown terjadi dan ditangan oleh seorang Skylar. Ya. 2 ditukar dengan 4. Agresivitas gerakan dari tim Liquid sangat-sangat berdampak. Bahkan mid-nya coba untuk dibongkar. Oke, bakal coba dibongkar, tapi Dairon di depan sana. Mencoba untuk melakukan zoning out. Membawa buying time. Membuat RRQ. Walaupun tidak kondisi fight yang benar-benar bisa mengejar ke arah tim Liquid. Di depan sana, Reed sudah coba untuk meng-cover Dairon. Revitalize masih bisa selamat. Kalau Speedway sengaja berhenti di depan sana. Dan ternyata Dairon ter-take down. Damage yang cukup tadi.
Dan berani banget ini kombinasi Angela yang sangat-sangat terlihat. Ini jadi ujung tombak satu-satunya Favian. Lagi-lagi Widi benar-benar menjadi sosok yang belum bisa ditumbangkan. Gila, 12 assist bos. 12 assist. 100% kill participation. Recovernya cepet banget juga. Dan decisionnya tadi matang banget untuk Aran yang menebak gerakan dari RRQ. Kena dua Avatar Guardian-nya. Sehingga follow up-nya makin lebih mudah lagi. Untuk Favian, YSKL dan juga Aaron Shiki. Walaupun ada Netherrealm tadi ya, yang sedikit membeli waktu. Tapi ini damage skill-nya boleh-boleh juga loh. Kayak dari tadi Void Blast, Void Crystal. Udah cukup ya jadinya ya. Iya sakit juga. Dan hati-hati dari Skylar yang belum punya Wind of Nature juga bisa jadi target loh. Nah itu dari tadi gak sih target utamanya. Makanya sekarang lihat dimakan sampai 3 kali loh bos. Oh, Faviannya show di top lane. Mungkin bakal langsung di start Lord-nya. Oke, really? Avatar Guardian, miss. dari belakang, Aran terlalu terburu-buru, tapi di depan sana Favian kan bisa masuk lebih dalam, Metrobi dari belakang, berhasil menumbangkan Aran, di fight yang tidak cukup adil untuk termasuk dari Black Queen, Dairon, Sonic Getial, dan tiba dia matang! Dan Thames Black mau defensif di belakang sana, bermasukkan dari Tema Rakio, berhasil mendapatkan Favian, Oh, yes! Yes, Kiel! Out of nowhere, what a takeover of Lord Rakio, kali ini diamankan Yes, Kiel! Gila, Objective catch. memberikan waktu, nafasnya tidak terlalu panjang. Wipeout memang didapatkan, tapi mereka masih punya Lord. Tim Liquid harus berterima kasih kepada YSKL yang menyelamatkan Tim Liquid dan nafas tambahan untuk mereka. Di tengah kesibukan tim fight namun Aran beli waktu lagi ke bagian depan. Oke, bagian depan. Oh, Widi. Tangannya Widi depan sana. Dan jump out. Tidak ada Skylar. Skylar termakan dengan Widi menjadi point kill yang kedua. Harusnya bisa diamankan. Favian. Tapi mereka sadar. Favian terlalu kuat untuk bisa di take down. Dengan ada Tempest of Blade dimiliki dari seorang Favian membuat tim RRQ mundur sejenak. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Wah, kayaknya Favian sadar sih kalau misalkan Franco dari Idok belum menggigit siapapun. Dia mundur. Better mundur untuk Betul. sekarang. Better ambil purple buff juga. Dan sekarang bisa engage untuk kedua belah tim. Tapi wipe out barusan Wah, menjadi Lordnya. sinyal positif dari RRQ. Tapi Lordnya belum bisa dihilangkan karena Skylar tadi tumbang. Ya, berarti tandanya ini masih ada super wave. Di 3 lane yang berbeda. Lagi Karena bahkan. kita menuju ke arah menit 11-11. Ini adalah satu wave yang akan merugikan RRQ dari segi lane yang berbeda. Wah, Widi dan Aran benar-benar mampu untuk bekerja sama. Iya, di buying time. Memproduksi lagi satu super minion wave yang tersisa. Itu penting Sehingga loh. itu masih bisa sedikit mengendalikan dari landingnya. Dairon. Dia masih belum mengetahui bahwa di depannya ada seseorang tapi disengage lagi. Dan sekarang winning condition dari RRQ cenderung berubah. Harus ada di Idok, harus ada di Bloody Hunt. Karena mau gimana pun, sekarang Idok posisinya dia emang gak punya item instan seperti Fleeting Time untuk cooldown reduction-nya. Tapi dia benar-benar punya satu Bloody Hunt yang sangat-sangat bisa berfungsi untuk menghentikan bagaimana Link dari Favian. Ini solusi terbaik Winter gak sih? Masalahnya dalam kondisi... Idok? Ya, tapi lihat dalam kondisi seperti ini, Skylar masih tidak memiliki apapun untuk defensifnya. Mereka masih pakai Blood Wings kemungkinan besar. Ya, on the way Bloodwings. Yes. Untuk shield juga. Dia full Karena damage mungkin sih. ya Pede lagi-lagi dia. iya mungkin berharap kepada Rins juga ya. Karena Rins di sini sudah memiliki Enchanted Talisman. Dia bakal punya powernya juga untuk cooldown reduction. Sehingga ya mau nggak mau RRQ akan bermain stick 5. Tapi hati-hati sama split push kalau begitu. Betul. Satu power juga ya yang bisa dimaksimalkan dari tim Liquid. Dan hati-hati dengan Ruby, damage si Ruby sakit ini. Iya. Dia Hunter Strike juga. Ini full loh untuk damage-nya. Hanya mengandalkan satu Queen Swings. Dan Yeskiel, dia juga punya Wishing Lantern. Jadi Dairon hati-hati. Kena poke dikit, Void Blast itu kayaknya bakal keluar tuh butterfly effect-nya. Iya. Langsung itu. Kupu-kupu siangnya akan keluar. Satu item lagi si Halbert kah? Iron Shiki. Dia udah punya Legend Sword tadi kan. Iya. Damage-nya sakit banget. Tapi Wah. kalau ngeliat dari Setsujun juga gak kalah sakit sih. Endless Battle, Borax. Wah, tapi kalau ngomongin setup, lihat RRQ bikin move duluan. Mereka punya Franco. Mereka bisa makan depan. Dan mereka punya Nathan sebagai burst damage Garis. dealnya. Dan Itu kalau kata orang kedengeran suara anginnya dong dari kuping tuh. iya. Kalau kena itu bakal jadi cerita yang berbeda seharusnya. Iya. Tapi lihat Skylar tahu di arah top lane mereka nggak terlalu menang. Jadi ada baiknya mereka agak memilih Dairon? untuk team fight. Tapi Dairon terlalu banyak di depan sana. Sakit banget. Aran udah mulai harus display dengan damage yang diberikan dari seorang Skylar. Dia udah jadi Blood Wings-nya. Setengah darah menuju ke arah Lord. Mampukah para pasukan dari tim RRQ melakukan takeover? Dengan ada Construct Gaming. Tidak bisa melawan soal ingat. Fokus ke arah belakang. Ada Ram mencoba menyelamatkan para pasukan. Favian!
berhasil mendapatkan lot. Di belakang sana mereka harus buruk ke belakang. Fabian nggak boleh balik lagi. Fabian nggak boleh masuk lagi. Mereka harus disengage. Lihat para pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil mendapatkan arah. Oh, no. Dan berkali dengan Tyrant. Tapi selama Skylar masih ada, lot masih bisa ditahan. Ya, dua yang harus hilang. Liquid mereka mendapatkan lotnya dan inilah momentum yang tercipta untuk Liquid. Bottom lane-nya mungkin harus di-push terlebih dahulu. Blade of Despair, tangan dari Favian. Ini bener-bener leading yang kuat banget dari tim Liquid ID. Tinggal gimana caranya mereka maksimalin Lord ketika masih ada Nathan dari Skylar. Beradu Retribution. Favian berhasil memenangkan dan Lord yang sudah enhance. Lord yang sangat mahal. Mampukah defensif dari RRQ mengantisipasi Lord yang ada untuk Liquid? Harusnya masih bisa. Dan lihat itu dia, the power of Nathan. Clear Lord yang sangat cepat. Berhasil Aman. dia dapatkan aman. Aman banget. Keselama ada Skylarnya aman, tapi Skylarnya tumbang kelar. Ini bakal jadi cerita yang berbeda tentunya ketika tidak ada Nathan. Theory of everything. Itu bakal bener-bener ngebuat Lord Evolve sekalipun akan ke defense. Tapi Power dari Nathan di late game ini masih bener-bener ada di kubu dari RRQ. Tapi kelihatan ya, Skylar pede banget sih. Dia mau damage lagi, Divine Glaive mungkin. Divine Glaive. Ya. Dia lagi-lagi berharap kepada Rinse. Dan itu dia Divine Glaive-nya. 6 Bisa juga. item complete magic power dari Nathan. Ya, ini yang emang penting banget. Siapapun yang kena Bloodhound mungkin itu bisa langsung di-instan juga sama Skylar. Tapi ngeliat kondisi sekarang, kayaknya jangan Aran deh. Kalau memang seandainya Aran yang dimakan, iya mungkin Aran tumbang. Tapi udah di Immortal juga. Oke. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Gila, RRQ. Mereka juga nggak boleh terpancing sama Aran. Aran ini adalah salah satu sosok yang dibutuhkan oleh para pasukan dari tim Liquid. Aran masuk aja ke dalam urusan belakang di Aran ini bisa pulang atau enggak. Iya, dan kita harus mengetahui juga nih berapa nih hybrid defense yang didapatkan oleh Aran dengan Thunderbelt-nya. Karena sampai sekarang kalau misalkan udah di atas dari 25, itu wajar sih kalau emang even damage dari Skylar ketahan di belakang. Tapi tetap sih, tugasnya Aran ini bait Bloodhound tau. Bloodhound yang udah ke bait udah. Iya, Iya. tapi nggak boleh gigit Sisanya dari Aran. Favian. Iya, sisanya biar Favian yang gerak. Karena ya bisa di-cancel juga sama Iron Siki kan. Karena menurut gua untuk ngepok ke arah seorang Aran ini dengan Skylar udah cukup mudah sih. Nggak sesulit itu. Jadi tarik Aran, poking-poking, entah immortalnya pecah atau apa, paksa Avatar of Guardian itu nggak masalah. Ya, satu source ultimate yang penting banget ya dalam tim fight besar nantinya ketika ada Lord juga. Ya, Sekarang pegang Farlane-nya terlebih dahulu. ini dia yang paling penting, Farlane. Main jauhnya karena Lord di bawah, top lane harus di-secure. Jangan sampai miss karena split push bisa menjadi winning condition dari tim Liquid ID. Apalagi udah ada Immortal ya, dipegang Aran. Ini benar-benar jangan sampai Bloodhound-nya keluar ke arah Aran. Dan Yas dengan Winter Crown, mungkin dia sadar juga sih harus ada defensif sedikit. Betul. Yang nabrak, memang nggak ada yang langsung lompat. Tapi kayak damage dari Sutsujin, damage dari Skylar, itu bisa juga langsung meltdown. Yes. Dan lihat matching-matching yang pas banget. mantap. Tapi kali ini itu dia, tidak ada poking damage, tidak ada bloody hand. Seperti yang udah gue bilang, mainin poking aja. Mainin poking aja. Sudah ada revitalize yang tadi terbuka sepertinya. Sehingga itu menjadi sinyal bagi tim Liquid ID untuk mundur sejenak. Mereka bisa reset, mereka bisa coba buat take over dari area rivernya. Tim Itu dia. RRQ sekarang pegang kendali Lordnya. Itu dia. Mainin poking aja, karena selama masih ada Skylar itu akan sangat kuat kok power poking yang dimiliki dari seorang RRQ. Oh cepet sih, harus hati-hati juga. Udah Iya. dipantau memang sama Favian. Betul, nggak boleh terlalu cepat juga. Aran udah kembali lagi. Oke, mereka harus tahu siapa yang mereka dapetin. Mereka tahu siapa yang harus mereka makan. Oh, ditahan? Tapi dengan Lord yang sudah di-reset berhasil mendapatkan kondisi yang 50-50. Untuk mereka sama-sama udah keluar batang hidungnya. Setupnya sama-sama udah mulai kelihatan. Tapi siapa yang tertangkap terlebih dahulu ini menjadi masalah. Untuk siapapun dia. Hati-hati atasnya ya. Ini mulai ngedorong juga tipis-tipis dari tim Liquid. Ya slow push ya. Mereka bisa beli waktu juga. Sampai nanti atasnya kedorong. Muncul yang ada di atas, itulah sinyal dari Liquid untuk ngebuka. Ya entah ngambil Lord atau team fight. Oke. Team fight yang akan berkutat di arah Lord. Sakit tuh lihat tuh. Dia terlalu sakit. Di depan sana. Langsung menuju ke arah seorang Aran. Dengan reward manipulation mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Free hit dengan Nether Ram. Kakak untuk mendapatkan seorang Tyrant. Aku taruhkan yang nyemis. Untuk seorang Skylar masih ada bisa di arah belakang. Tapi free hit Favian. It's a point. Masih yang mantap. No! Again. Gila. 2 kali tarik secara berturut-turut di depan mata. Berhasil mendapatkan 2 poin ke atas tim Liquid. Tarikan yang membuka kali ini. Harapan juga dari RRQ untuk melakukan endgame. Bahkan 3 member belum spawn. Dan RRQ mereka siap mendobrak. Mereka mencoba untuk mendobrak.
Satu wave, sekali di depan sana mencegah seorang Siki. Oh my God. Trigger more defensif, Rindinya di depan sana. Satu wave dari bottom lane, membuat para pasukan dari tim 10 second, RRQ 10 second. menuju ke arah mid lane. 10 second akan menjadi sebuah jawaban kah, tapi nampaknya tidak. Mereka lebih disiplin, mereka memastikan turret adalah sebuah jawaban yang mereka miliki karena Lord bebas. Iya, Masih iya, ada, tapi Idok benar-benar turun skill dari Vin. Dulu ada Vin, sekarang ada Idok. Terlalu banyak orang yang jago banget bermain Frago di RRQ. Turun-temurun. Oke, so kita akan lihat defensif yang akan dilakukan Liquid. 3 lane push bisa dijalankan, tapi Bestart di bagian top lane. Gila Skylar, dia ngebuka seperti itu bahaya loh. Itu bahaya sekali, kenapa? Kondisinya dia harus dihitung gimana di arah bottom lane, Lordnya itu masih jauh sekali. Iya, tapi kita tahu juga ya bahwa Entropy adalah skill yang lumayan cepat dari segi cooldown-nya. Dan tinggal menunggu Lord Evolve karena bagaimana cara defense-nya hanya mengandalkan ya skill di lini belakang. Mengandalkan Yeskiel Lidoko, masih mania kakak menuju ke arah sosok, ke arah belakang, Entropy free hit, arah di belakang sana, Avatar Guardian base, sebelum di hati keluarga membuat permasuk dari tim RRQ, berhasil mendapatkan naran, Lord masih bergerak dengan sangat bebas, menuju ke arah base turret dari mid lane, dan permasuk dari tim RRQ, mereka sedikit mulai masuk, dan Movendo dari seorang Aaron Siki, berhasil mengeluarkan Sosojin, Immortality Winter. Crown, masih menyelamatkan dirinya tapi tidak bisa terlalu lama, dan lihat para penunggang handal masih bertahan di depan sana, meskipun base mereka sudah ompong-melompong. Kehilangan 3 best turret, namun belum menjadi akhir Liquid. Mereka masih bisa bertahan bahkan dikejar. Fabian masuk terlalu dalam. Divin mencoba untuk mendapatkan satu point kill itu nggak wise untuk seorang Fabian. Karena Skylar terlalu kuat. Ini dia keseruan match of the day. MPL mana tepuk tangannya? Ini dia match of the day. Membuat para pasukan dari tim RRQ dan juga tim Liquid. Mereka pusing 7 keliling garuk nggak gatel. Atau bahkan on the way menjadi match of the season. Match of the season. Karena ini benar-benar point killnya gak berbeda jauh. Gold lead selalu bergonta-ganti. Tadi dipegang sama RRQ, dipegang tim Liquid, sekarang dipegang RRQ lagi. Tidak ada perbedaan gap gold yang begitu jauh. Dan sekarang tinggal menunggu bagaimana cara endgame dari RRQ karena mereka sudah mendapatkan 3 base turret. Tapi jujurnya masuk di menit 20 ini bisa jadi game siapapun. Dengan tim Liquid juga. Siapapun yang tumbang akan makan waktu yang lama banget. Lama banget, kecuali Rins. Ya, Rins Rins adalah sudah pasif. kunci di sininya, dia punya pasifnya. Tapi udah pecah pasifnya tadi satu. Tadi udah pecah pasifnya. Jadi kayaknya Rins harus dapetin pasifnya terlebih dahulu dulu. Tapi lagi-lagi, Faramis tetap akan sangat-sangat cepat di momentum yang krusial seperti ini. Tinggal gimana caranya untuk mengeksekusi game dengan manis. Karena Lord akan muncul dalam kurun waktu 5 detik lagi. Dan Nathan, kita tahu power dari Nathan untuk menahan Lord, dia kuat banget apalagi untuk mendapatkan Lordnya. Iya. Tapi sumpah sih damage dari Yeskiel sakit banget ini. Parah. Daerahnya bonyok masalahnya. Dan Yeskiel nggak terjangkau masalahnya. Iya. Widi sampai bikin Genius One untuk membantu magic damage lagi dari Yeskiel-nya juga. Dia butuh Yeskiel poking. Dia butuh banget. Dia butuh poking itu soalnya. Dan Farlan juga nggak bisa sembarangan dikontrol sama tim Liquid. Nathan, dia cepet banget untuk eksekusi Lord. Jadi kayak miss sedikit aja waktunya. Bahkan di start oleh Liquid. Liquid. Ada daerah depan sana. Mencoba untuk memancing keributan. Dengan Avatar of Guardian. Susunya free hit. Menunjukkan seorang Susunya dan juga Pamen Avatar of Guardian dapat Kriset! Dan lihat Kriset begitu saja. Arah tumbang. Walaupun tidak ada Susunya membuat para pasukan kehilangan Fabian yang sama. Lordnya ditahan. Dengan adanya seorang Skylar. Mereka berhasil mendapatkan Lord. 4 berbanding 3. Bukan angka yang menang. Iron Siki. A double kill. Membuat pasukan dari tim Liquid punya nafas tambahan. Dari 3 berbanding 4 menjadi 3 melawan 2. Menambah nafas. Tarikan dari Iron Siki. Mampukah kali ini Liquid melakukan defense? 3 melawan 2. Lord yang sudah evolve mulai hadir Harusnya dari bisa. arah mid lane. Harusnya bisa. Tapi tahan dulu karena ini 2 melawan 3. Cukup beresiko. Dan kita tahu Iron Shiki masih punya immortality. Lord Evolve memang kuat. Tapi ingat juga Yeskiel masih ada real world manipulation. Oh, satu damage yang terlalu sakit di depan sana. banget. Terlalu sakit dari kedua belah Masih pihak. bisa. Masih bisa. Masih ditahan. Liquid masih bertahan. Liquid masih berdiri kokoh. What is this game? Tim Kedua tim. Liquid ID, RRQ Hoshi. Wow, dari keduanya gak ada yang mau kalah. Keduanya sama-sama defense, gerakan mahal, jual beli serangan. Match yang sangat berkualitas ditunjukkan sekarang. Tapi kalau tadi Iron nggak maksa dengan nama Offended, mungkin ini endgame. Iya, Saya setuju. thanks to Iron Shiki. Iron Shiki. Iron Shiki. Sosok rookie yang benar-benar naik ke MPL dan bahkan memberikan pertunjukan yang begitu luar biasa dengan Ruby Gold lane-nya. Yang sekarang sudah mulai berganti item lagi nih, apa?
next stepnya Aaron Shiki, Winter Crown. Dia deserve banget sih naik ke MPL dan dia deserve banget untuk interview setiap kemenangan dia. Karena kalau tadi nggak I'm offended dan maksa, itu insting yang beda loh Prof. Iya. Itu insting yang ragu, kalau ragu bisa gagal, tapi kalau di commit ternyata lihat hasilnya. Dan ini Kayak jadi efektif endgame. banget, efektif banget. Lagi-lagi Lordnya bakal ditahan, tapi leading goldnya menuju ke tim Liquid ID. Mereka punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan kemenangan. Ngeri banget tuh mancing mania tuh. Tapi asli Aran sih mentalnya kuat banget loh. Dia tetap maju, dia tetap buka vision. Padahal udah gak punya immortality loh dia. Karena tugasnya Iya. dia Lim. Emang maksud gue kayak satu kali miss aja nih dari komunikasinya. Ini respawn time bisa Iya. bisa semenit. Ji. Bayangkan, Iya, point death-nya udah 10. Dan itu masih berani untuk buka inisiasi ini. Player pasti disukain banget nih sama coach-coach. Karena biasanya coach-coach itu lebih suka player yang mau bikin move dibandingkan nunggu. Yang Betul. tahu tugas kan. Tugasnya yang penting, job desk-nya sebagai XP laner. Widih udah mulai pusing 7 keliling. Udah lumayan banyak gerobak yang menumpuk di hadapan Sampai ada top lane. glowing one. Glowing One sekalipun mencoba untuk dimanfaatkan oleh seorang Widih. Tapi Prof, ingat ini nanti akan ada keputusan yang sulit antara defense dan juga hard guard. Iya. Itu adalah keputusan yang harus benar-benar wise decision. Udah boleh holy crystal sih sebenarnya. Biar cepetan dikit gitu loh. Bener, satu kali heal 500. sekalipun setuju. Butuh kayaknya ya. Dia lawan minion bentar lagi kalah dia. Makanya. Tapi emang semakin late game minion tuh semakin sakit tau. Semakin strong karena hybrid defense-nya akan selalu meningkat per menit. Sekarang udah menit 24 berarti ya 24 hybrid defense. Mungkin kalau menurut gua, kalau dia mau coba ganti dengan Holy Crystal, Ice Queen One-nya sih. Iya bisa juga. Boleh. Cuma Escudo sekarang memanfaatkan slownya lumayan loh. untuk Iya, late game. tapi kondisinya sekarang dari tim RRQ itu dia nggak bermain yang tarik ulur banget, Lim. Ada baiknya sekalian di burst gitu loh. Oke, tempo yang akan naik mungkin sebentar lagi karena Lord yang sudah di set up. Oh. Tapi ngeliat gerakan top lane, Ketahuan. udah kebuka visionnya Favian terlihat. Tapi far lane-nya lumayan oke loh. Kali ini Liquid dia nggak under pressure seperti team fight sebelumnya. Iya, dan Widhi juga akan bermain di area bottom lane karena emang tugasnya dia juga kan untuk bisa mendorong wave yang tersisa. Oke. Agar tidak kalah dari super wave minion. Sementara Aaron Shiki yang akan bertugas di bagian mid lane. Tinggal poking damage-nya nih dia, Yesgiel dan Aran. Slow push ke di top lane tapi kayaknya nggak, masih kalah dari super minion. Recall dilakukan. Oke, recall yang dilakukan adalah keputusan yang sangat tepat. Iya. Dorong Nggak bisa sama- sih jalan dari atas ke tengah kayak tadi. Udah pasti, Udah gak ada udah purple bro. Udah gak ada selain itu, purple. pasti Oh, Bloody Hand! Target utama mereka, Iron Siki masih bisa bertahan dengan hard untuk pasangan dan Red. Skylar, free hit. Membuat melepaskan dari tim RRQ. Skylar! Membalaskan kembali kanan. Skylar! Ini bencana! Tidak ada Skylar, damage-nya tidak ada lagi. Tapi ternyata di depan sana para pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil mendapatkan Aran. Lihat tim fight, Skylar-nya hilang. Aran dan juga Iron Siki menjadi pilihan kedua yang berhasil didapatkan. Dan RRQ, beranikah mereka melakukan takeover terhadap Lord? Gila, mereka sama-sama tidak mau kehilangan momentum. Gigitan maut dari Bloody Hand. Dan satu-satunya saya lihat Idok berani flicker dengan Bloody Hand khusus Iron. Tapi Iya, ini serba salah sih. Avatar Guardian itu bisa cancel. bener, tapi fight back-nya bener-bener instan banget. Padahal nggak butuh nggak sih untuk After Guardian. Ingat, masih ada satu lagi. Masih ada Unbreakable yang bisa nge-cancel Idoknya juga. Tapi sekarang Lord coba buat di enhance, coba buat di Yes engage. Yang ngebuka yes dong. Yes, Udah nggak ada Kiel. lagi sih pilihan. Dan Dire Immortality juga masih Masih banyak ada. mata, ada Bloody Hand. Menuju ke arah Yehes, with the ground. Tengah tempat pesawat dan power offensive. Sakit Tapi tidak ada banget. immortality. Terlalu sakit dan hilang. No high ground defensive. Fabian. Hampir Fabian kena. harus pulang bersama dengan Widhi. Dan ini dia. Lordnya dibiarkan terlebih dahulu. Biar menuju ke arah 2741. Wow. Yes, Kiel. Masih 1 menit lagi untuk kembali ke Land of Dawn. Tapi Skylar sudah muncul ke Land of Dawn. 4 lawan 5. Apakah tim Liquid ID kali ini akan memberikan cerita yang berbeda? Karena mereka dari tadi menang jumlah. Oke. Mereka dari tadi bisa mendapatkan high ground defense-nya. Tapi lihat kali ini Fabian menjadi seorang idol. Menjadi sebuah pilihan utama dengan immortality dan Bloody Hand. Tim fight-nya dipaksa oleh pasukan dari tim Liquid ternyata membawa mereka ke dalam jurang. Oh, no. Iron terperangkap di depan sana. Damage-nya terlalu besar. Avatar Guardian-nya sedikit terlambat. Dengan Purify Carrying dan selesai. double kill. Semua ini selesai. Dan bahkan RRQ berhasil mendapatkan kemenangan 2 kali berturut-turut. 2 leg. Tim Liquid dipatahkan. Wistring putus. This is the winner. Rank of Chaos. Masih menjadi mimpi buruk bagi tim Liquid RRQ. Satu-satunya tim yang bisa mendapatkan kemenangan 2 kali bahkan untuk tim Liquid. Gak berkutik sama sekali. 2-1
satu. Menjadi tim pertama yang melaju ke babak playoff. Menjadi tim kedua yang secure upper bracket. RRQ Hoshi. Begitu kokohnya mereka, begitu kuatnya trade yang mereka dapatkan. Dan Franco dari Idok yang benar-benar menjadi jawaban dari permainan agresif tim Liquid ID dengan Ling Angela. Ya.